Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad. Ma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin, la siyama baqiyatillahi fil aradin, ruhi wa arwahuna fidah. Yang saya hormati para habib, para ustadz, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, dan seluruh petugas dan panitia yang membantu terselenggaranya acara ini. Yang saya muliakan, ikhwani wa akhwati pecinta Abu Abdillahil Husain, pecinta Arba'in Al-Husaini. Izinkan saya pada siang hari ini untuk menyampaikan salah satu pelajaran Asyura, pelajaran yang diberikan oleh Imam Husain alaihissalatu wassalam. Persis pada saat-saat seperti ini, salah satu sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jabir bin Abdillahil Ansari datang ke tanah Karbala berziarah bersama muridnya yang bernama Atiyah Al-Aufi. Ketika itu Jabir bin Abdullah berusia sekitar 70 tahunan, sudah dalam keadaan buta dan sudah tidak mampu lagi untuk berjihad bersama imam. Dalam keadaan yang seperti itu dan pada tanggal seperti hari ini, yaitu 20 Safar, beliau datang bersama muridnya Atiyah ke Karbala dan menjalankan ritual ziarah Arba'in Abu Abdillahil Husain alaihissalatu wassalam. Setelah bermandikan, setelah bersuci, dan setelah berwangi, beliau kemudian melangkah selangkah demi selangkah ke arah pusara Abu Abdillahil Husain alaihissalatu wassalam, seraya memanggil, "Ya Husain, Habibi, ya Husain." Oh, kekasihku Husain. Jarak umur antara Jabir bin Abdillahil Ansari dengan Abu Abdillahil Husain alaihissalatu wassalam tidak terlalu banyak, antara 4 sampai 6 tahun. Beliau sangat dekat dengan Abu Abdillahil Husain alaihissalatu wassalam. Bahkan beliau tahu betul kedudukan mulia Abu Abdillahil Husain alaihissalatu wassalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, mari kita semua menyatukan hati bersama Jabir bin Abdillahil Ansari pada detik-detik ini. Jangan ada satu detik pun yang kita sia-siakan pada hari Arba'in. Detik-detik yang sangat mulia, kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk mendekatkan diri kita kepada kekasih kita Abu Abdillahil Husain alaihissalatu wassalam, sebagaimana Jabir datang ke sana dan kita datang ke sini seperti datang ke Karbala, karena kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Asyura.
Kita datang sini seperti Jabir menziarahi Abu Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam di Karbala, dan kita mencari kekasih kita semua. Habibi ya Husain, Habibi ya Husain. Kita panggil Abu Abdullah dengan sepenuh hati dan jiwa kita. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Sayyidina Jabir berkata, Habibun la yujibu habibah. Oh Husainku, engkau adalah kekasihku, tapi engkau kekasih yang tidak menjawab panggilan kekasihnya. Kemudian beliau pingsan. Ketika siuman, beliau kembali memanggil Abu Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam dan menyatakan duka pilu Abu Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam. Wahai kekasihku, bagaimana engkau akan menjawab panggilanku ketika engkau disembelih dari belakang lehermu sehingga darah mengaliri seluruh punggungmu? Bagaimana mungkin kau bisa menjawab panggilanku ketika kepalamu dipisahkan dari badanmu? Itulah peristiwa yang terjadi pada hari-hari seperti ini. Dan menurut riwayat yang lain, beliau bertemu dengan kafilah Karbala yang dipimpin oleh Bibi Karbala, Sayyidatuna Zainab Al-Kubra, dan Imam Ali Zainul Abidin alaihissalatu wassalam. Selain itu, momentum ini adalah momentum yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalatu wassalam, yang tercatat setidaknya adalah oleh beliau kepada salah satu sahabatnya yang bernama Safwan. Dia adalah seorang jamal, dia adalah seorang pemilik layanan seperti kalau zaman sekarang itu seperti Grab atau seperti Gojek dan semacamnya. Pada waktu itu disebut dengan jamal. Jamal dari jamal yang artinya onta, dan beliau disebut dengan jamal karena beliau kerja memberikan layanan transportasi, menyewakan untanya untuk transportasi baik ke Makkah maupun ke negara-negara lainnya. Suatu saat, karena beliau juga mengalami kehidupan Imam Kadhim alaihissalatu wassalam, suatu saat Safwan pernah menyewakan unta-untanya kepada Harun Ar-Rasyid. Dan ketika itu Imam Musa Al-Kadhim menegurnya. Ini pelajaran bagi kita ikhwan dan akhwat sekalian. Harun pada waktu itu adalah pemimpin yang zalim, dan Safwan adalah pengikut imam yang adil, yaitu Imam Musa Al-Kadhim alaihissalatu wassalam. Safwan diingatkan oleh Imam Kadhim, apa benar kamu menyewakan untamu kepada Harun? Itu tidak baik untukmu. Kenapa ya Imam Kadhim? Imam Kadhim memberikan penjelasan. Memang orang berpikir bahwa itu kan cuma sewa menyewa transportasi, sewa menyewa unta, seperti kita menyewakan Grab atau Gojek kita kepada orang lain. Tapi Imam mengingatkan kepada dia, bukankah kamu masih punya tagihan di tangan dia? Dia kan belum bayar. Ketika dia menyewa untamu untuk pergi ke tanah suci Mekah dan Madinah, kan kamu berharap dia membayar uang unta yang dia sewa? Iya, wahai tuanku Imam Musa. Itu artinya kamu juga berharap imam yang zalim kembali dalam keadaan selamat.
itu artinya kamu masih mengharapkan kelestarian imam yang zalim sejarah. Ini pelajaran yang diajarkan oleh Imam Kadhim kepada kita, bahwa kita harus berusaha untuk senantiasa menghindari sekecil apapun layanan kepada imam, kepada khalifah, kepada penguasa, kepada amir yang zalim. Ziarah yang akan kita baca nanti di akhir, mungkin saya tidak tahu susunan acaranya, itu adalah ziarah yang diajarkan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam kepada sahabatnya ini, sahabat yang juga mengalami zaman hidupnya Imam Kadhim dan zaman hidupnya Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Ikhwan dan akhwat sekalian, secara ringkas, Arba'in adalah haul 40 hari syahadahnya Imam Husain alaihissalatu wassalam. 40 artinya adalah kedewasaan. 40 artinya adalah bulugh, artinya adalah kebalighan, artinya adalah kematangan. Pesan yang disampaikan oleh Abu Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam di Asyura, dan itu adalah awal kedewasaan pengikut Abu Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam untuk senantiasa melawan lupa. Melawan lupa seperti yang diajarkan oleh Sayyidah Zainab Al-Kubra. Jangan sampai pesan yang ingin disampaikan oleh Abu Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam di Asyura terlupakan. Arba'in adalah kedewasaan pengikut Abu Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam untuk melawan lupa dan juga melawan kevakuman, melawan sikap-sikap yang tidak berani, sikap-sikap yang diam terhadap penindasan dan kezaliman. Itu adalah arba'in. Arba'in adalah kematangan pengikut Abu Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam yang terus berproses dan terus berkembang sampai munculnya Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajau syarif. Arba'in adalah strategi penantian Imam Zaman ajalallahu ta'ala farajau syarif. Pada siang hari ini, mari kita mempelajari salah satu pesan yang disampaikan oleh Abu Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam di Asyura dan di Karbala, yaitu pesan kehidupan, al-hayah. Tadi qori kita membacakan ayat yang luar biasa, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu adalah mayit-mayit, bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah, hamba-hamba Allah yang senantiasa hidup di sisi Rabbihim, Maha Pengasuh mereka, inda Rabbihim yurzaqun, dan senantiasa mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan kali ini mari kita belajar ahya, yaitu hidup, yang diajarkan oleh Abu Abdullah Al-Husain alaihissalatu wassalam di Karbala. Hidup adalah salah satu tema pembahasan yang cukup rumit dan menjadi perhatian oleh banyak ilmuwan dari berbagai aliran dan kepercayaan. Hidup itu bermakna atau tidak bermakna? Apa artinya kehidupan itu apa? Ketika Imam Husain alaihissalatu wassalam datang ke medan Karbala, salah satu pidato beliau menyampaikan bahwa kalau aku harus mati, maka aku melihat kematian la aral mauta illa sa'ada walal hayata ma'adh-dhalimina illa barah. Aku melihat kehidupan bersama orang-orang zalim itu adalah
kesengsaraan dan kecelakaan, sementara mati karena menolak orang-orang zalim dan menolak penguasa zalim itu adalah sa'adah atau kebahagiaan. Nah, hidup itu bermakna atau tidak? Sesuatu itu bisa bermakna itu ketika apa? Sesuatu itu bisa berarti ketika apa? Sesuatu itu punya arti itu ketika seperti apa? Pernah nggak kita memikirkan hal itu? Ikhwan dan akhwat sekalian, sesuatu itu bisa punya arti ketika dia punya lapisan yang tidak tampak. Satu contoh, sebuah kata ketika kita tulis aba, ada A, B, dan A. Sebuah kata itu ada yang tampak, tampaknya adalah A, B, dan A. Tapi karena kata-kata ini punya sesuatu yang tidak tampak, maka dia harus disebut dengan bermakna. Abah adalah artinya orang tua seseorang, ayah seseorang. Ada sesuatu yang dibalik itu, ada batinnya. Sesuatu yang dibalik sesuatu yang terlihat. Yang terlihat hanya tulisan. Katakan di sini tertulis hayhata min nadzillah. Ini adalah kata-kata. Yang tampak adalah ha, ya, ha, alif, ta, mim, nun, dan seterusnya. Ini adalah yang tampak, tapi dia punya sesuatu yang tidak tampak, maka dia disebut dengan bermakna, berarti. Hayhata min nadzillah itu punya makna dan punya arti. Sesuatu punya makna ketika dia ada sesuatu yang dibaliknya, yang tersembunyi, yang tidak tampak di permukaan. Itu namanya makna. Saya bawa ikhwan dan akhwat sekalian kepada beberapa contoh di literatur Islam kita. Salah satunya di Quran, kemudian salah satunya di hadis. Mari kita coba mengenang salah satu surat Al-Quran yang berada di tengah-tengah Al-Quran kita ini, jilidan ini sekarang, yaitu surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah surat yang penuh misteri. Surat yang banyak menyembunyikan atau banyak menyimpan sesuatu di balik surat itu. Bahkan setelah kita mengetahui sebagian maknanya yang jelas, masih ada makna-makna yang tersimpan di dalamnya. Maka dari itu surat Al-Kahfi disebut dengan surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi adalah guanya Al-Quran. Al-Kahfi artinya gua. Surat Al-Kahfi adalah guanya Al-Quran. Bukan gua dalam bahasa Jakarta, tapi gua dalam bahasa Indonesia. Guanya Al-Quran. Kalau Yasin, surat Yasin adalah jantungnya, kalbunya Al-Quran. Kalau surat Al-Kahfi adalah guanya Al-Quran. Kita lihat di dalam surat Al-Kahfi ada beberapa contoh untuk memahami bahwa sesuatu itu punya makna. Punya makna itu punya hal-hal yang terkandung di dalamnya. Yang paling sering kita dengar adalah kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Walaupun saya buka kurung terlebih dahulu, saya menyebut Nabi Khidir ini bukan sesuatu yang ijma, bukan sesuatu yang disepakati oleh para ulama, tetapi Khidir atau Sayyiduna Khidir, ada yang bilang beliau itu adalah seorang nabi, ada yang bilang beliau itu bukan seorang nabi. Tapi yang pasti di dalam Al-Quran beliau disebut dengan abdun min ibadina, salah satu dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba Allah yang bernama Khidir. Nabi Allah Musa adalah salah satu nabi yang sangat mulia, sehingga beliau tergolong sebagai ulul azmi. Ulul azmi tidak banyak, dari sekian ratus nabi yang ulul azmi itu tidak banyak. Salah satunya adalah Nabi Allah Musa. Sedangkan Sayyiduna Khidir ini kenabiannya masih diperdebatkan oleh para ulama. Anggap saja beliau adalah seorang nabi, Nabiullah Khidir. Tetapi apakah beliau termasuk ulul azmi atau bukan? Pasti bukan.
Pasti bukan. Tidak ada catatan agama kita yang menyatakan bahwa beliau adalah ulul azmi. Sedangkan Nabi Musa adalah ulul azmi. Tetapi di dalam surat Al-Kahfi, surat guanya Al-Quran ini, diceritakan bahwa Nabiullah Musa yang merupakan Nabi ulul azmi ini belajar dari seorang abdun min ibadina yang kadang-kadang juga disebut dengan Nabiullah, yaitu Sayyiduna Khidir. Ulul azmi belajar kepada selain ulul azmi. Nah, ini membawa misteri. Kenapa kok bisa demikian? Sebelum saya cerita itu, Nabiullah Musa juga pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melayani seorang nabi. Kalau yang ini pasti nabinya, melayani seorang nabi selama 10 tahun. Tapi nabi ini bukan nabi ulul azmi. Ikhwan dan akhwat tahu, masih ingat siapa nabi itu? Nabiullah Syuaib. Nabiullah Syuaib. Nabi Khidir, Nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkhidmat menjadi pembantu dan pelayan Nabiullah Syuaib, yang mana Nabiullah Syuaib ini bukan seorang ulul azmi, sementara Nabi Musa adalah ulul azmi. Kalau yang ini agak jelas. Kenapa kok agak jelas? Karena di dalam sebuah hadis dijelaskan apa filosofi dan apa alasan dibalik kenapa Nabiullah Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pelayannya Nabiullah Syuaib. Walaupun Nabiullah Musa adalah nabi yang ulul azmi, sementara Nabi Syuaib bukan nabi yang ulul azmi. Apa itu di riwayat disebutkan? Di riwayat disebutkan bahwa Nabiullah Syuaib adalah nabi yang berkali-kali buta. Butanya karena apa? Butanya karena menangis. Sekali beliau buta, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi mata lagi sampai bisa melihat. Menangis lagi sampai buta, diberi lagi oleh Allah penglihatan. Menangis lagi, buta lagi ketiga kalinya. Kemudian ditanya oleh Allah SWT setelah yang keempat, setelah diberi penglihatan lagi yang keempat oleh Allah SWT, wahai Nabiullah Syuaib, kalau kamu menangis itu karena takut pada nerakaku, maka aku padamkan dan aku haramkan neraka untukmu. Sudah, gak usah nangis lagi kalau memang karena itu. Nabiullah Syuaib menjawab, ya Allah, Engkau lebih tahu tentang aku daripada aku tentang diriku sendiri. Tapi karena Engkau bertanya, maka aku berkewajiban untuk menjawab bahwa aku menangis bukan karena takut nerakamu, tapi aku menangis karena merindukan perjumpaan denganmu. Wahai Syuaib, kalau kamu menangis itu adalah karena ingin masuk surgaku, maka yakinlah aku jamin surga untukmu. Nabiullah Syuaib kembali menjawab, ya Allah, Engkau lebih tahu apa di dalam hatiku, bahwa aku menangis ini bukan karena ingin masuk surgamu, tapi karena aku rindu ingin berjumpa denganmu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sebuah hadis itu mengatakan bahwa fa'auhallahu jalla jalaluhu ilaihi amma, hadis qudsi, amma idza kana hadza hakadha famin ajli hadza sa'ukhdimuka kalimi Musa bin Imran. Karena memang tangisanmu itu adalah alasannya karena kerinduan untuk bertemu denganku, maka aku akan jadikan kalimi, salah satu gelar Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam adalah Al-Kalim, maka aku akan perbantukan kalimi Musa bin Imran kepadamu. Dikirimlah Nabiullah Musa yang ulul azmi ini untuk melayani Nabiullah Syuaib yang bukan ulul azmi selama 10 tahun. Kenapa? Karena tangisan Nabiullah Syuaib yang luar biasa.
menghamba kepada Allah bukan karena takut neraka, bukan karena rindu surga, tapi karena rindu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebegitu mulianya. Ini ada penjelasan, tapi tentang kenapa Nabiullah Musa belajar kepada Nabiullah yang atau bahkan Abdullah, hamba Allah, abdun min ibadina, yang bukan ulul azmi, yaitu Sayyiduna Khidir. Ini belum ada penjelasan kenapa-kenapanya. Ini masih misteri yang ada di dalam atau di balik ayat-ayat yang terdapat di dalam surat Al-Kahfi. Di dalam surat itu dijelaskan bahwa Nabiullah Musa datang kepada abdun min ibadina, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina, hamba Allah yang telah kami beri rahmat ini, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan telah kami ajarkan dari sisiku ilmu yang khusus. Ilmu ladun itu dari kata ini, wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan telah kami ajari, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada hamba abdan min ibadina ini ilmu yang istimewa. Qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada abdun min ibadina Sayyidina Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Dia izin untuk belajar kepada Sayyiduna Khidir, yang oleh sebagian ulama dijelaskan beliau seorang nabi, oleh sebagian ulama yang lain belum terbukti sebagai nabi. Izin untuk ngaji kepada Nabi Khidir, seorang nabi ulul azmi. Sayyiduna Khidir menjawab, kamu gak akan kuat belajar sama aku. Nabiullah Musa berusaha merayu, kita coba. Baik, tapi dengan satu syarat, kamu boleh belajar dari aku, tapi jangan pernah protes. Kalau belum ada penjelasan, diam. Jangan pernah protes. Ini juga sebuah pelajaran yang sangat mungkin untuk kita dalami. Mungkin salah satunya adalah bahwa terhadap seorang wali ketika kita belajar, khususnya terhadap seperti Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam, kalau ada titah, kalau ada sabda, kalau ada perintah, itu sudah nggak usah protes, laksanakan. Kalau mau tanya, tidak apa-apa, tapi pertanyaannya itu nanti laksanakan dulu. Nah, Nabi Musa alaihissalam diberitahu oleh Sayyiduna Khidir, abdun min ibadina, oleh Nabi Khidir ini, kamu nggak apa-apa belajar aku, tapi syaratnya satu, jangan banyak tanya, jangan banyak protes. Berjalanlah Nabiullah Musa dengan Sayyiduna Khidir. Yang pertama naik perahu atau naik kapal pada zaman itu. Kemudian tiba-tiba Nabi Khidir kemudian membocori perahu dan kapal itu. Nabi Musa nggak tahan. Nah, ini perahu sudah enak-enak bisa ditumpangi, kok dibocori. Akhirnya dia protes. Kenapa kamu bocorkan perahu ini atau kapal ini? Kan sudah aku bilang, kamu nggak boleh protes. Kamu mau belajar sama aku, nggak boleh protes. Akhirnya Nabiullah Musa minta maaf. Baik, aku nggak akan protes lagi. Jalan lagi, ketemu anak kecil. Oleh Sayyiduna Khidir ini, anak kecil ini kemudian dibunuh. Faqatalahu. Gak tahan Nabiullah Musa. Ini anak gak laupo-laupo, tiba-tiba dibunuh oleh Sayyiduna Khidir. Protes lagi, kamu membunuh orang yang tidak berdosa. Sayyiduna Khidir kembali mengingatkan, kan syaratnya satu toh. Kalau kamu mau belajar sama aku, kamu gak boleh protes. Minta maaf lagi. Jalan lagi. Saking capeknya dalam keadaan kelaparan pada waktu itu dan kehausan Nabiullah Musa dengan abdun min ibadina Sayyiduna Khidir atau Nabi Khidir ini, sampai ke sebuah perkampungan. Di sana mereka tidak diterima oleh warga. Mereka dalam keadaan kelaparan, mestinya kan dijamu, diberi makanan, diberi bantuan, tapi diabaikan. Dalam kondisi yang seperti itu, kemudian tiba-tiba dua orang ini sampai kepada sebuah tembok yang sudah mau roboh dalam keadaan kelaparan dan kehausan. Akhirnya dibetulkan oleh Nabi Khidir atau oleh Sayyiduna Khidir ini. Nabi Musa nggak tahan lagi. Ini sudah lapar, perut keroncongan, tenggorokan sudah kering. Minta bantuan makanan nggak dikasih. Lah kok kamu malah bantu mereka untuk betulkan tembok yang mau roboh? Kok
kok setidaknya kamu minta upah, minimal kita dapat upah bisa beli makanan. Akhirnya Nabi Allah Khidir atau Sayyiduna Khidir mengatakan, disinilah tempat perpisahan aku dan kamu. 3 kali kamu sudah protes dan sudah kuingatkan di awal bahwa kamu tidak akan bisa bertahan untuk bersamaku. Tapi aku akan jelaskan kenapa 3 hal itu aku lakukan. Dan itu bukan karena aku, tapi karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapal itu aku lubangi karena itu adalah milik orang-orang miskin, milik para nelayan-nelayan, yang mana sekarang di depan itu ada seorang penguasa zalim yang salah satu hobinya adalah merebut kapal-kapal nelayan. Aku bocorkan supaya kapal ini tidak dirampas oleh penguasa zalim itu. Kenapa aku bunuh anak kecil ini? Kenapa aku bunuh anak kecil ini? Karena aku ingin menyelamatkan kedua orang tuanya. Ada yang bilang, sebagian ulama memaknai bahwa menyelamatkan kedua orang tuanya, ayah dan ibunya, maksudnya adalah karena apabila anak ini tumbuh besar, anak ini akan membuat kedua orang tuanya yang soleh ini menjadi kafir. Ada yang mengatakan atau menafsirkan bahwa maksudnya adalah apabila anak ini tumbuh besar, maka dia akan menjadi orang yang bejat dan kafir, dan dosanya akan terkena kepada kedua orang tuanya. Tidak tahu nanti kalau antum jadi ulama, mungkin antum dapat ilham-ilham dan bisa mendapati makna-makna yang dibalik ayat-ayat itu tadi. Itu 3 rahasia, salah satu dari 3 rahasia yang dijelaskan oleh Khidir kepada Nabiullah Musa. Tapi sampai detik ini kita tidak tahu. Kita tidak tahu persis sebetulnya kenapa seorang nabi yang ulul azmi kemudian belajar dari abdun min ibadina yang mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapa makom ulul azmi dan seberapa makom abdun min ibadina yang mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai-sampai seorang nabi ulul azmi belajar dari seorang Khidir, seorang Sayyiduna Khidir atau Nabi Khidir yang mendapatkan ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sebuah rahasia, itu adalah sebuah makna. Itulah tadi yang saya katakan bahwa sesuatu itu bisa kita katakan bermakna dan berarti ketika dibaliknya ada sesuatu yang tidak tampak dari permukaannya, maka kita sebut dengan bermakna atau berarti. Di dalam Al-Quran sangat banyak sekali yang seperti itu, sehingga oleh ulama-ulama kadang-kadang menjadi pembahasan apakah satu kata itu adalah ismiyah atau wasfiyah, apakah satu kata itu adalah nama atau dia itu adalah sebuah kategori. Katakan seperti Adam. Adam sering disebut di dalam Al-Quran. Nah, oleh ulama mufassir kadang mengartikannya adalah Adam itu adalah nama seorang, seperti Joko, seperti Zaki, nah kayak gitu, nama orang, seperti Ahmad, seperti Ali, kayak gitu. Jadi cerita tentang Adam adalah cerita tentang satu seseorang. Tapi ada juga yang memaknai berbeda. Tidak, Adam di situ bukan ism, bukan nama, tapi wasf. Dia adalah sifat, dia adalah kategori, dia adalah orang. Maksudnya adalah kita semua ini adalah Adam. Maka ketika pemaknaannya sesuai dengan prinsip bahwa kata Adam itu adalah nama, maka alur ceritanya menjadi cerita yang tersendiri. Tetapi ketika kita melihat Adam dengan kacamata dan perspektif bahwa Adam itu adalah setiap insan kita, maka penafsirannya juga menjadi tersendiri, berbeda dengan yang ini. Gitu. Nah, akhirnya perkembangannya salah satu contohnya ya, Adam itu diciptakan di surga. Adam diciptakan di surga itu maksudnya dia suci, tanpa dosa. Dia enak. Nah, seperti anak bayi. Ketika di dalam kandungan sebelum dilahirkan, dia itu suci. Begitu dia dilahirkan di muka bumi itu dia dalam keadaan suci, tidak berdosa. Tapi kemudian setelah itu Adam melakukan apa? Makan buah khuldi kan, buah khuldi. Syajaratul khuldi sih kalau di dalam Al-Qur'an disebutnya pohon khuldi. Tapi kita kadang menyebutnya dengan buah khuldi. Padahal syajaratul khuldi, pohon khuldi. Di dalam hadis kadang-kadang dijelaskan di dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa syajaratul khuldi ini
adalah gandum, seperti beras, seperti padi. Padi itu kan nggak kita bilang dengan pohon syajaratul khuldi. Berarti ini bukan maksudnya adalah betul-betul pohon, tapi ini adalah sebuah kinaya, ini adalah sebuah perumpamaan, ini adalah sebuah majas. Maksudnya adalah apa? Melakukan sebuah pelanggaran. Adam memakan sesuatu yang terlarang. Dibilang jangan mendekati ini, dia mendekati dan kemudian dia makan. Nah, seperti manusia, kalau orang memandang bahwa Adam itu maksudnya bukan sosok Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, maksudnya Adam di dalam Al-Quran itu adalah setiap manusia, maka maksudnya adalah manusia dilahirkan suci. Kemudian pelan-pelan dia melakukan kesalahan. Kadang-kadang kesalahannya bisa ditolerir, kadang-kadang tidak bisa dimaafkan, disebut dengan dosa. Nah, dosa itu kemudian yang membuat dia menjadi susah. Seandainya manusia ini hidup seperti dia awal lahir, senantiasa suci, maka dia bisa menjadi waliullah. Tapi karena banyak kesalahan, banyak dosa, akhirnya tidak jadi seperti itu. Tapi ada proses lainnya. Adam diceritakan kemudian fataba alaihi, dia bertaubat. Nah, semua kita juga begitu. Manusia yang tidak maksum, bukan seperti ahlul bait, juga mengalami yang seperti itu. Fataba alaihi, ada kemungkinan dan ada peluang untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gitu, sebuah satu kata Adam. Adam itu adalah, kalau permukaannya adalah alif, dal dan mim. Tapi karena di balik itu ada sesuatu yang tersembunyi, maka kita sebut Adam, kata ini bermakna dan berarti, bahkan artinya berlapis-lapis. Makanya ayat suci Al-Quran di dalam riwayat disebutkan bahwa dzubutun, punya perut dan perut, punya kandungan lagi, punya kandungan lagi. Jadi seperti itu. Kapanpun tidak akan pernah menjadi basi. Walaupun sudah dijelaskan, nanti akan muncul orang alim yang lain memahami makna yang lebih dalam lagi dari ayat-ayat suci Al-Quran itu. Itu namanya bermakna. Sesuatu yang bermakna ketika ada sesuatu yang dibaliknya tidak tampak. Nah, kembali kepada tema pembahasan kita, yaitu tentang kehidupan. Hidup itu bermakna atau tidak? Hidup itu bermakna atau tidak? Sekarang ini di luar sana banyak orang yang tidak bisa memahami makna kehidupan, atau beranggapan bahwa hidup itu tidak bermakna, sehingga dia menjadi putus asa, menjadi bosan. Tidur, bangun tidur, makan, minum, kerja. Tidur, bangun tidur, makan, minum, kerja. Tidur, bangun tidur, makan, minum, kerja, ngobrol, jalan-jalan, udah gitu aja hidup. Banyak yang bunuh diri itu bukan orang-orang miskin. Keliru kalau kita beranggapan bahwa di luar sana yang bunuh diri itu adalah orang-orang yang kemiskinan. Enggak. Orang-orang miskin itu malah kadang-kadang rada kuat hatinya. Tapi orang-orang yang hampa makna dari kehidupan itu yang banyak bunuh diri. Dia menjadi bosan, dia menjadi jenuh. Apa ini kehidupan? Kok gini-gini terus? Karena dia gagal memahami permukaan eksperimen yang dia hadapi, sehingga dia beranggapan bahwa apa yang dia alami ini tidak berarti sama sekali. Atau ada orang yang mengatakan bahwa kehidupan ini berarti tapi aku nggak paham artinya. Akhirnya kadang orang-orang menjadi pesimis, ada yang bunuh diri, ada yang macam-macam. Jadi pertanyaannya, hidup ini bermakna atau tidak? Tidak bermakna. Hidup ini memang seperti sekarang aja, kita makan, tidur, belajar, makan, tidur, makan, udah selesai, gitu aja. Alam ini punya makna atau tidak? Bumi ini punya makna atau tidak? Punya sesuatu yang dibalik ini ataukah tidak? Dalam bahasa Al-Quran, syahada, sesuatu yang dapat disaksikan, sesuatu yang di permukaan ini punya sesuatu yang dibalik itu atau enggak? Al-Quran menyebutnya punya, disebut dengan ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hidup juga punya makna. Hidup juga punya makna. Ikhwan dan akhwat sekalian, saya dan kayu ini, saya dan kayu ini sekarang berdiri berdampingan.
Apakah hidup saya hidup kemudian kayu ini mati atau bagaimana? Alam saya dengan alamnya kayu ini sama atau tidak? Dunianya saya dengan dunianya kayu ini sama atau tidak? Tidak mungkin kita bilang sama. Kita kasih contoh lain, ini adalah benda. Kita kasih contoh berikutnya. Seseorang berdiri berdampingan dengan kambing di satu tempat. Katakan kita bawa di depan sana, ada orang yang bawa kambing, berdiri bareng. Apakah alamnya mereka itu sama ataukah tidak? Apakah kehidupan mereka itu sama ataukah tidak? Ya jelas tidak. Tapi dari mana kita bilang tidak? Luar tempatnya sama, tempat berdirinya juga sama, udara yang dihirupnya juga sama, makanannya kadang-kadang juga sama. Yang satu makan kangkung, yang satu juga makan kangkung. Kalau sama kucing tambah lagi, yang satu makan kebuli, yang satu juga makan kebuli. Yang satu manusia, yang satu kucing, tapi sama-sama makan kebuli. Kemudian yang membedakan itu apa? Apakah alamnya sama? Tidak sama. Sepuluh menit lagi. Ya. Antara manusia dengan kayu itu alamnya berbeda. Walaupun kelihatannya kita hidup sama. Antara manusia dengan kambing, walaupun kamarnya, ruangannya sama, tapi itu hidupnya berbeda. Antara orang besar, sama-sama orang ini, sama orang anak kecil, itu alamnya sama atau enggak? Enggak sama, hidupnya enggak sama, alamnya berbeda. Yang satu pengen main, yang satu pengen ketenangan, enggak mau diganggu dengan permainan. Bahkan antara saya dan jenengan, antara saya dan kalian semua, itu alamnya berbeda-beda. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah keinginannya, yang membedakan adalah wawasannya, yang membedakan adalah kepercayaannya, yang membedakan adalah hal-hal yang sakral baginya, yang membedakan adalah nilai-nilainya. Anak bayi yang baru lahir, dia tidak mengerti nilainya ini. Tapi anak yang sudah umur 1 tahun, dia ngerti, dia akan milih ini. Anak bayi yang baru lahir dikasih ini, dia nangis. Tapi dikasih susu ibunya, dia diam. Karena apa? Karena dia tidak paham. Alamnya berbeda. Alamnya berbeda itu maksudnya apa? Keinginannya berbeda, kepercayaannya berbeda, ilmunya berbeda. Itu kehidupan. Jadi masing-masing orang itu punya kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang lain. Yang menentukan itu apanya? Yang menentukan itu adalah kepercayaannya, nilai-nilainya, hal-hal yang sakral baginya. Maka makna kehidupan yang sejati itu apa? Makna sejati kehidupan, ikhwan dan akhwat sekalian, kita belajar ilmu kehidupan ini dari Madrasah Asyura. Makna sejati kehidupan, karena waktunya sangat singkat, saya akan persingkat apa yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Makna sejati kehidupan oleh para ulama, oleh para ilmuwan, kalau kita ringkas adalah keinginan untuk bahagia, keinginan untuk sempurna. Itu namanya kehidupan. Kemudian sudah ya, jadi makna kehidupan adalah keinginan untuk bahagia. Makanya tadi Imam Husain alaihissalam di dalam khutbahnya mengatakan bahwa kalau di dalam kasus ini aku dihadapkan dengan seorang penguasa zalim bernama Yazid, yang mana dia menuntut aku untuk berbaiat, kalau tidak aku akan dipenggal, aku akan dibantai. Maka beliau mengatakan bahwa mati itu adalah sa'adah, la aral mauta illa sa'adah, adalah kebahagiaan. Walal hayata ma'adh zalimina illa barama. Tapi hidup bersama dan sejalan dengan penguasa zalim kelihatannya hidup, makan, tidur, enak, ketawa, nyaman. Tapi itu adalah barama, itu adalah kesengsaraan. Dan itu sama dengan kematian. Dan itu sama dengan kematian. Dan kemudian, jadi satu, kehidupan maknanya adalah
ingin bahagia, ingin sempurna. Itu kehidupan. Kemudian yang kedua, puncak kesempurnaan. Puncak kesempurnaan dan keindahan itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang tidak bisa memahami dua hal ini, maka dia akan bermasalah dengan dirinya. Dia akan mengalami jalan buntu. Dia akan mengalami rasa jenuh, rasa putus asa, rasa tidak bermakna dan tidak berarti hidup ini. Sementara orang yang meyakini dan memahami bahwa hidup itu berarti, hidup itu bermakna, dan maknanya adalah ingin bahagia, maknanya adalah ingin sempurna. Kemudian dia memahami bahwa kebahagiaan yang sejati, kesempurnaan yang tanpa batas itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia dalam kondisi apapun dia akan tetap optimis. Spiritualitas inilah, akidah yang seperti inilah yang membuat orang senantiasa hidup. Orang yang tidak demikian, dia tidak bisa hidup. Dalam istilah Al-Quran dan sebagian riwayat disebutkan la yahya wala yamut. Dibilang hidup itu nggak hidup, dibilang mati juga nggak mati. Dibilang hidup ini orang nggak punya otak, dibilang hidup ini orang kok malah menghindari kebahagiaan hidupnya. Dibilang mati tapi orang ini masih makan, masih tidur, masih jalan. La yahya wala yamut. Itulah yang muncul di zaman jahiliyah Rasulullah SAW. Akhirnya diutuslah Rasulullah SAW untuk apa? Untuk mengajak mereka kepada kehidupan. Kepada kehidupan. Diingatkanlah mereka tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Ahad. Ahad seperti yang dikatakan oleh Bilal. Maka Bilal dalam kondisi yang sangat-sangat berat, ketika dia disiksa oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, di tengah terik panas matahari, ditimpa batu panas, disiksa dan macam-macam, dia tidak pernah putus asa. Dan dia merasa bahagia dengan itu. Kenapa? Karena dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala, Ahad. Dia punya keyakinan, dia punya nilai, dan dia punya keinginan, dan dia punya cita-cita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak kesempurnaan, puncak kebahagiaan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diapakan saja akan mengatakan Ahad. Itulah hidup. Kenapa dia bisa menjadi seperti itu? Karena Rasulullah SAW. Tapi kehidupan itu terus bertahap. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW bahwa Allah berfirman bahwa ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Bayangkan, yang dipanggil di sini siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang sudah beriman. Orang yang beriman itu sudah punya kepercayaan apa belum? Sudah kan, orang punya iman kok. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang yang beriman juga masih bisa berpotensi untuk menjadi mayit berjalan. Makanya oleh Al-Quran disebut ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wal rasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Ketika Rasul kalian da'akum, mengajak kalian kepada sesuatu yang membuat kalian itu hidup. Da'akum lima yuhyikum. Orang yang beriman ini disuruh mengikuti dakwahnya Rasulullah supaya apa? Supaya hidup. Padahal orang yang beriman ini sudah gak jahiliyah. Kalau jahiliyah tadi sudah pasti matinya, walaupun dia makan dan minum. Kenapa dia mati? Karena potensi dia adalah sebagai manusia. Sementara dia hidup hanya seperti kambing, maka berarti dia mati sebagai manusia. Tapi kemudian orang yang sudah menjadi mukmin itu juga masih kadang-kadang berpotensi menjadi mati. Bukan karena nggak beriman, tapi karena tidak mengikuti seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, ikhwan dan akhwat sekalian, simbol dan rahasia kehidupan terletak kepada wilayah. Saya singkat-singkat saja. Wilayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memilikinya. Innama waliyukumullah. Setelah Allah ada nggak yang lain? Ada. Wa rasuluhu.
Setelah itu ada enggak? Walladzina amanu, dengan kriteria-kriteria tertentu, yaitu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Wali-wali inilah yang menjamin kehidupan. Wali-wali inilah yang menjamin kehidupan. Kalau tidak, walaupun kelihatannya dia sudah muslim, walaupun dia kelihatannya sudah mukmin, tapi dengan ayat yang berbunyi tadi, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum, itu kita masih berpotensi menjadi mukmin yang mati karena nggak ngikuti seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengajak semua umat manusia, khususnya umat-umat Muslim dan khususnya lagi umat-umat mukmin untuk bertawali sedalam-dalamnya dengan waliullah, yaitu Amirul Mukminin, yaitu Imam Hasan, Imam Husain, dan sampai Imam Mahdi ajallahu taala farajah syarif. Jadi kalau mau hidup, hidup yang hidup, bukan hidup yang setengah mati. Hidup yang hidup itu kita berwilayah kepada para wali-wali ini, baik pada tataran personal maupun pada tataran sosial, pada tataran bernegara maupun pada tataran berbangsa, bersosial dan macam-macam. Kalau mau hidup, kalau kehidupan ini mau bermakna, mau punya arti, ya harus seperti itu. Rahasianya adalah kita harus memahami apa makna hidup itu. Kemudian kita memahami bahwa makna hidup itu ternyata puncaknya ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan cara hidupnya adalah dengan cara berwilayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berwilayah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa di atas kertas kosong. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwa kalau mau berwilayah kepadaku, kalau mau sampai kepadaku, maka harus melalui Rasulnya, harus melalui para wali-wali setelah Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ikut siapa maksudnya? Ikut Rasulullah. Orang tidak bisa mengklaim aku cinta Allah, ikut Allah, selesai. Tidak bisa. Fattabi'uni, harus ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kehidupan. Karena itu di dalam pidato Imam Husain alaihissalam ketika awal datang di Karbala mengatakan bahwa, yaitu tadi yang saya bilang bahwa kalau aku diberikan pilihan antara berbaiat kepada penguasa yang zalim seperti Yazid seperti itu, dan pilihan yang lainnya adalah mati, maka kematian bagiku adalah la aral mauta illa sa'adah. Aku tidak melihat kematian kecuali itu adalah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu adalah makna kehidupan. Kalau makan dan minum itu bukan makna kehidupan buat kita, itu makna kehidupan buat kambing dan anjing. Tapi buat manusia bukan itu, lebih dari itu. La aral mauta illa sa'ada. Gak makan aku, gak minum aku akan dibunuh, gak apa-apa. Tapi aku tidak bersama dengan penguasa zalim, aku tidak sejalan dengan kezaliman, aku tidak sezaman dengan kehinaan. Walal hayata ma'adh-dhalimina illa barama. Hidup kelihatannya makan, kelihatannya dapat fasilitas, kelihatannya dapat jabatan, kelihatannya dapat kekuasaan, kelihatannya dapat ketenaran, kelihatannya dapat pujian, kelihatannya dapat perhiasan dan lain sebagainya, tapi bersama kezaliman, kata Imam Husain itu adalah baroma, itu adalah kecelakaan, itu adalah kesengsaraan, dan kesengsaraan itu sama dengan kematian yang sesungguhnya. Maka ikhwan dan akhwat sekalian, karena waktu sudah habis, mari kita belajar hidup dari Abu Abdillah Husain alaihissalatu wassalam. Hidup yang betul-betul hidup, bukan hidup yang la yamutu wala yahya. Hidup gak hidup, mati gak mati. Tapi hidup seperti yang tadi dibacakan oleh ayat suci Al-Quran oleh kita, hidupnya para syuhada yang tadi dibacakan, bahwa ahya'un inda rabbihim yurzaqun, hidup di sisi Allah SWT dan senantiasa mendapatkan rizki Allah SWT. Al-afu minkum, mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang betul-betul hidup sebagaimana Abu Abdillah Husain alaihissalam, sebagaimana pengikut Abu Abdillah Husain alaihissalam, sehingga imam suci kita, Imam Mahdi ajallahu taala farajah syarif, akan muncul sesegera mungkin, karena kita sudah hidup, karena kita sudah mulai belajar hidup.
Kalau kita masih terus mati, hidupnya masih hidup setengah mati, gimana Imam Zaman mau muncul? Maka kita harus mulai belajar hidup yang hidup, bukan yang hidup yang setengah mati, tapi hidup yang hidup, sehingga kita bercahaya, kelihatan bersinar. Dan Imam Mahdi ajallahu taala farajul syarif akan menyegerakan kemunculannya karena kehidupan antum sekalian semua. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.